Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat itulah kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari kita, ya. Sehingga tentunya kita sebagai hambanya harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tentunya kaum muslimin yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan berkat jasa beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan Islam ini adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pemeluknya ini kita akan menjadi golongan yang akan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, bagaimanakah kabarnya pada pagi hari ini? Ustaz doakan semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan tentunya bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Nabi dan sahabat ketika dulu ketika 10 hari terakhir, ya, Nabi dan sahabat itu menangis. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan akan segera meninggalkan mereka. Karena di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, dan penuh dengan keberkahan yang banyak sekali. Sehingga sahabat dan Nabi Muhammad SAW pada saat itu sangat sedih dan menangis. Tetapi dalam kesedihan tersebut ada satu kabar gembira yang akan kita dapatkan, yaitu di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu dan bagaimanakah cara kita dapat meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Baik, terus tonton video ini sampai akhir, sampai selesai, jangan kemana-mana, dan ini penjelasannya. Anak sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah malam Lailatul Qadar itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Ya, di situ dijelaskan, ya, pada malam itu diturunkannya Al-Quran, ya, Al-Quran diturunkan pada saat itu. Kemudian di situ ada pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya, apakah malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu? Ya, di sana disebutkan malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, pada malam itu malaikat turun ke bumi, ya. Kemudian di sana apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat mengaminkan semua doa-doa manusia yang dipanjatkan pada malam itu. Dan tentunya malaikat juga akan mendoakan manusia-manusia yang beribadah pada malam itu sampai datangnya terbit fajar. Nah, di malam itu sangat luar biasa, ya, karena malaikat semua mendoakan dan manusia pada malam itu yang beribadah ataupun berdoa akan diaminkan oleh malaikat. Dan tentunya kalau sudah diaminkan oleh malaikat, semua doa-doa yang manusia panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia pada malam tersebut akan diterima dan tentunya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bagaimana kita mengetahui datangnya malam Lailatul Qadar? Nabi memberikan petunjuk, ya, malam Lailatul Qadar itu datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk malam Lailatul Qadar itu akan datang di tanggal-tanggal ganjil, ya, mungkin tanggal 21, 23, 25, 27 dan seterusnya sampai di akhir Ramadan, ya. Dan Allah merahasiakan itu kapan datangnya, ya. Tentunya supaya manusia itu bersiap-siapnya tidak hanya di tanggal-tanggal ganjil, gitu ya. Harus dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tentunya kita harus beribadah sungguh-sungguh. Kemudian tanda-tanda berikutnya adalah saat malam Lailatul Qadar itu datang, suasana tenang, iya, hening. Kemudian udaranya sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Nah, itu adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya, yang pertama tadi adalah malam Lailatul Qadar datang itu di tanggal-tanggal ganjil. Kemudian pada saat malam Lailatul Qadar itu udaranya sejuk, tenang, ya, tidak panas, tidak dingin, dan di pagi harinya itu matahari atau pada saat itu cerah, seperti itu. Baik, kalau kita sudah tahu seperti itu, ya, pada tanggal-tanggal ganjil, kemudian kok malam itu terasa tenang, nah mungkin bisa jadi itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, anak sekalian, kita harus sangat bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan bagaimanakah cara mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Simak penjelasan. Baik, anak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah cara kita bisa meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Baik, Rasulullah SAW ketika datang 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya adalah beliau sungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah apa sajakah yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama adalah sholat, ya, meskipun sholat ini adalah ibadah wajib yang kita lakukan sehari-hari, tetapi ketika kita sholat berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar itu, tentunya ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Baik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian amal yang kedua adalah zikrullah, berzikir. Nah, ini adalah amalan yang sederhana tetapi pahalanya luar biasa. Nah, ketika kita berzikir selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Apalagi ketika sudah 10 hari terakhir, tentunya kita harus selalu dan meningkatkan bacaan kita di bulan Ramadan ini, ya, karena pahalanya sangat besar, ya, satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Dan itu di hari biasa. Ketika di hari bulan Ramadan, tentunya Allah akan lipat gandakan pahala untuk kita semua. Baik, selanjutnya adalah beriktikaf di masjid, ya. Apakah iktikaf itu? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid.
Apakah hanya berdiam diri saja? Tidak. Ya, tentunya ketika di masjid kita melakukan amalan yang sebelumnya tadi, sholat, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran, seperti itu. Nah, insya Allah ketika kita bisa beriktikaf dalam masjid, kemudian melakukan amalan-amalan yang baik, ya seperti tadi sholat, zikir, puasa, dan tentunya ini adalah amalan yang sangat-sangat luar biasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika beriktikaf di masjid. Dan terakhir adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika datang malam Lailatul Qadar, pada saat kita berdoa, tentunya Allah akan kabulkan semua doa yang kita panjatkan. Nah, itu adalah amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika datang malam Lailatul Qadar. Baik, anak-anakku sekalian, ini ada satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika datangnya malam Lailatul Qadar. Rasulullah ketika itu memperbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah maha zat yang maha pemaaf dan pemurah, maka ampunilah aku. Nah, perbanyak doa ini agar Allah selalu memberikan maaf kepada kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan Rasulullah selalu mengamalkan doa ini ketika di bulan Ramadan. Baik anak sekalian, semoga kita pada akhir Ramadan ini ya dapat beramal atau beribadah sungguh-sungguh karena Allah, niat karena Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk kita untuk bisa meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kemudahan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.